uangnya atau gajinya nggak dibayarkan sama Indri ya? Uang tidak. Kalau uang gaji itu semua kita terima masing-masing ya bang. Terus yang katanya ada yang 12 juta, transfer. Yang katanya 12 juta 20 itu jadi mereka ngutangin bang, infonya mah bang. Oh, jadi si Indri itu utang sama mereka. Iya, utang bang itu. Utang ke lumayan banyak sih yang saya tahu ya bang. Cuman untuk detailnya saya nggak ngerti, cuman banyak, ada yang 10 juta, ada yang sekian juta, ada yang ini gitu bang. Oh, jadi intinya memang si Indri itu tadi translator dan dia juga ngeberangkatin orang. Baru itu kan dia menjadi translator itu pernah kerja. Dan kamu sendiri tadi dijual 2.100 ya? Iya, itu pada saat ada yang mau keluar itu dendanya jadi 2.500 bang bayarnya. Oh, jadi dinaikin $400 sama dia ya? Iya, saya nggak tahu dia laporannya 2.100 apa 2.500 ke bos itu. Pokoknya kalau ada yang mau keluar itu bayar denda 2.500 bang. Oh. Jadi dia makannya begitu bang. Jadi ada yang mau pulang nih orang Manado, bayarnya ke dia yang ngurusin. Bos mah nggak tahu menau. Gitu. Jadi apa kerjaan sampingan dia lah bang. Apa Selo Putra, jangan nyepam ya Selo Putra. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Gimana kabar Mbak Dewi, sehat? Sehat ya. Terus gini Mr. X, aku kan tahu nih kondisi kalian selama di sana kemarin kan sempat nggak ada uang untuk makan, sempat 2 kali dikirim sama Miss Yuni ya. Mungkin ada yang mau disampaikan mungkin untuk Miss Yuni. Abang? Mungkin ada yang mau disampaikan buat Miss Yuni. Wah, terima kasih banget Miss Yuni. Sedikit banyaknya itu sudah membantu beban kami Miss Yuni. Itu memang uang itu memang dipergunakan untuk bayar sewa hotel waktu itu bang. Memang waktu itu kan pas lagi rame-ramenya ya bang ya. Yang pas baru kabur itu kan. Terus sempat juga Miss Yuni mengirimkan senilai 3 juta itu kan. Itu kita pakai juga untuk bayar hotel di Resa. Dan sisanya itu ada buat kami makan. Iya, itu sudah banyak membantu lah Miss Yuni. Ya. Jadi terima kasih banget gitu ya kalian ya. Iya, terima kasih banget, sedikit banyaknya Miss Yuni itu sudah banyak membantu lah. Iya, kalau gitu jangan dikecewakan, jangan kalian balik lagi ya. Oh enggak bang, saya seumur hidup bang, gak mau lagi bang. Nggak mau balik lagi. Mungkin kamu ada pesan-pesan nih buat teman-teman, ada 180 orang ini melihat, ada pesan-pesan buat teman-teman, saran-saran mungkin. Pokoknya intinya jangan mau diiming-imingin gaji lagi ke negara Kamboja. Itu semuanya bohong, hoax. Pribadi ya sendiri itu kita di situ disuruh menipu bangsa sendiri. Itu suruh menipu bangsa sendiri, padahal jadi intinya itu semua negara ada di situ bang. Seperti Kamboja, Thailand, terus Cina, di situ mereka menipu bangsa-bangsa mereka sendiri bang. Jadi setiap negara yang ditipu warga negaranya masing-masing gitu ya? Iya, karena kan bahasanya bang, yang mereka pakai bahasanya. Kalau kamu kemarin di scam apa di situ? Kayak gitu bang, e-commerce gitu bang. E-commerce. Jadi dari Januari total berapa bulan kamu kerja di situ? Januari, Februari, Maret, April bang. Oh, jadi kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ya, kepotong waktu di KBRI kemarin gitu ya. Iya. Kan kita kabur itu kan tanggal 26 April bang. Waktu selama kerja di situ kemarin sudah berhasil. Ini sorry itu aku tanya ya. Kita reality aja ya. Sudah berhasil menipu berapa puluh jeti? Aduh, kalau itu yang saya tahu bang, MM-an bang. Oh, kamu sendiri sudah untuk kamu sendiri ya maksudnya? Untuk kamu, iya. Oh, saya
Saya itu kecil bang, cuman kurang lebih 100 lebih lah bang. 100 lebih. Berapa dari satu orang yang kamu tipu, berapa paling gede nominalnya? Ada 40 kalau nggak salah. 40 orang. 40 apa 60 gitu. Nah, terus sekarang kamu setelah berhasil kayak gitu, ada perasaan menyesal nggak? Nangis bang, saya bang, demi Allah bang, nangis. Cuman mau nggak mau, iya nggak, iya semuanya itu kita kerjakan secara terpaksa bang. Karena di situ itu ditekannya itu omset. Sebenarnya bang kalau ditanya satu-satu bang, orang yang kerja di situ nggak ada yang ikhlas bang kerja begituan bang. Ada yang ikhlas dengan senang hati. Si Harry kemarin bangga. Orang gila itu mah bang udah bang. Jadi duitnya itu yang kita makan juga bang. Ibarat kasarnya bang, duit jin dimakan setan, nggak jadi daging bang, jadi penyakit. Iya, betul nggak jadi darah daging gitu ya. Bener bang. Ya, duit jin dimakan setan bang, nggak ada yang jadi duit. Bener bang. Kayak contohnya kita keluar kabur gitu bang, nggak bayar namanya uang denda 2.500 itu dikasih segala macam itu bang, maksudnya setelah lepas itu duitnya habis begitu aja bang. Iya, karena uang panas tadi ya. Iya, pokoknya ibarat kasarnya kita makan duitnya halal lah bang, duit hasil nipu gajian kita. Terus aku mau tanya deh, kemarin kamu waktu kerja di situ dapat gaji per bulan berapa? Gaji per bulan itu, gaji pertama saya itu awalnya 500 bang. $500 gitu ya, tapi pada kenyataannya terimanya berapa? Nah, jadi hitung waktu itu kan memang saya ada kasbon bang, itu saya terimanya awal itu 300 lebih bang. 300 lebih, 300 berarti kurang lebih. Ya di bulan kedua agak lumayan bang, karena jadi hitungannya itu $20 bang. Oh, $20. Sehari. Jadi kalau misalkan sebulan kita nggak libur, 30 hari full masuk, itu dapat namanya uang kerajinan bang, $100. Jadi terimanya 700. Oke. Kita nggak usah promosi, nggak usah bahas soal gaji ya. Gini aja nih, aku mau kamu kasih saran nih buat teman-teman, karena kan kemarin modusnya kamu tuh scam e-commerce ya. Biar teman-teman di luar itu di bawah ini tahu kalau misalkan ada ini scammer nih, modusnya begini, biar mereka bisa menghindari. Kira-kira apa nih, bagaimana cara menghindarinya modus scam yang kemarin kamu buat? Jadi yang saya tahu scam itu jangan pernah yang namanya kita menginstal aplikasi APK. Jangan pernah aplikasi APK. Entah itu dari Shopee, APK pak, APK harusnya itu kan apk.com kalau punya Indonesia. Itu punya luar itu hurufnya beda-beda bang. Dia bikin bang. Jadi dia bikin juga bang ke orang itu. Pokoknya yang berbentuk-bentuk APK sama nomor telepon yang tidak dikenal, mau pengusaha, mau itu perpajakan, mau apa segala macam itu, Lazada, e-commerce segala macam, Shopee itu jangan pernah. Kalau bisa download Get Contact atau yang namanya Truecaller. Jadi tahu itu nomor-nomornya itu dari Indonesia juga bang. Ada juga pekerjanya bang. Ada juga bang. Jadi mereka itu bekerja sama bang dengan misalkan membeli nomor-nomor itu, nanti OTP-nya masuk dikasih ke kita. Jadi memang WA itu yang bermasalah bang. Itu pokoknya tidak ada yang namanya dari pihak Shopee, dari Lazada, dari semua atensi yang itu menghubungi langsung bang. Itu biasanya mereka pakai nomor kantor. Itu kita nelponnya pakai nomor WA bang. Berarti memang semua itu pelakunya Arab, scammer gitu ya. Kalau memang yang resmi dari e-commerce-nya kayak Tokped, dari Shopee yang kuning itu biasanya memang mereka menelpon pakai nomor kantor. Nah kalau kalian pakai nomor WhatsApp gitu ya. Betul. Oke. Jadi ini buat teman-teman, kalau misalkan ada nomor-nomor nggak kenal, nggak usah diladenin, intinya gitu ya, Mr. X ya. Download aja Truecaller atau Get Contact. Jadi di situ pasti keluar bang penipu. Iya, penipu pasti gitu bang, keluarnya bang. Terus biasanya modusnya mereka itu biar dapat korban gimana caranya? Biasanya itu dimingin-mingin bang, kayak misalkan TikTok nih, disuruh kerjain tugas.
Waduh, 78 juta kena nih Kak Asti. Tugas nanti transfer nanti dibalikin duitnya, nanti ibarat kasarnya ya gitu Bang, kalau nggak ada paket. Ada paket masuk ya kan, padahal ya kita disuruh ngeklik APK itu. Nanti apa namanya, saldo kita habis kayak gitu-gitu Bang. Jadi intinya berdasarkan pengalaman dari Mr. X ini teman-teman ya, kalau misalkan kalian dapat ada yang menghubungi kalian mengaku dari Tokped, dari Oren, dari mana-mana itu, jangan diladenin karena mereka pasti menghubunginya pakai HP kantor. Betul. Kalau ada yang nomor WA yang dia ngaku download get kontak aja. Yang tadi kalau dia bilang ngaku insinyur, ngaku apa? Iya. 8828, pokoknya nomor-nomor kayak Telkomsel biru Bang ya, apa 0882 0877, nah itu udah bohong semua Bang, itu scam semua Bang. Itu udah penipuan semua, udah pasti Bang. Nanti dimingin-mingin ngerjain tugas, nanti dibayar, ngerjain tugas, dikasih tugas lagi nih, ada yang 10 juta, 20 juta, 30 juta, dan ini dapat sekian. Nah, dapat 30 juta. Nah, nanti gimana tuh koordinasi? Nah, setelah misalkan bayar 30 juta, nanti ditransfer lagi nih Bang. Kita lihat dulu barangnya seperti apa. Misalkan mobilnya, rumahnya ada segala macem. Nah, itu nanti dikasih tugas. Makanya kan banyak korban-korban yang sampai MMA gitu Bang. Jadi mereka ada pertanyaan lah Bang. Nah terus aku balik lagi nih, tadi kan kamu kemarin kan balik sendiri ya, berarti kan ada berapa orang lagi nih sisa yang masih tertinggal di KBRI yang satu kelompok barengan kamu kemarin? Yang udah dipekerjakan dari pihak KBRI itu 4, 2, 3, 9, 10 Bang. Ada 10 orang. Yang masih di luar itu ada 2, 4, 6, 9, 11 Bang. Ada 11 orang lagi ya? Jadi lebih 21 Bang. Kurang lebih. Oh masih 21 orang lagi. 20. Oh karena kan terbagi-bagi ya hotelnya, nggak di satu hotel lagi ya? Iya. Iya, karena memang ada yang di sini, ada yang di sana gitu Bang. Oke. Jadi tadi pengalaman kamu itu ini berharga banget ya, pelajaran buat teman-teman, buat kita semua, biar nanti nggak mau biar nggak jadi korban scam, entah itu korban scam kerja, e-commerce dan yang lain-lain. Itu harus waspada, jangan mau komunikasi dengan orang asing yang nggak kita kenal. Kalau ada telepon masuk segala macem, nggak usah digubris. Betul ya. Dan aku tadi mau tanya nih gini, kan tadi kamu bilang sempat menipu 40 juta dan kamu merasa sangat-sangat menyesal gitu ya, merasa sangat-sangat menyesal banget Bang. Iya, merasa sangat menyesal gitu. Kira-kira mungkin kan di sini banyak nih mata-mata cepu-cepu agen-agen yang suka ngintip-ngintip. Mungkin kamu ada pesan-pesan nggak nih buat agen-agen atau cepu-cepu yang sekarang ngintip-ngintip ini? Buat agen-agen hati-hati aja, kita tinggal nunggu perintah aja buat nangkep kalian. Jangan itu mata-mata duit Bang. Semuanya Bang. Mata duit. Saya berani ngomong gini karena saya udah di Indo Bang. Iya. Aku paham. Iya, itu agen itu mereka memang karena uang lah Bang, semuanya Bang. Iya, gelap mata karena uang, tega menjual saudara sebangsa sendiri. Iya. Mungkin nih ada ini nih, mungkin si Mr. X, mungkin kan ada temannya si Indri atau mungkin Indrinya sendiri yang lagi ngintip. Ada pesan nggak kamu buat si Indri? Bertobat aja Kak, jangan jual-jualin terus orang di Indonesia, kasihan apalagi saudara sendiri. Duit nggak ada artinya Kak.
Iya, betul. Duit itu nggak ada artinya. Duit setan dimakan jin, semuanya bakalan hilang semua. Mohon maaf, jadi kotoran semua. Saya bukan so suci, saya orang dosa juga, cuman saya nggak pernah yang namanya seperti itu. Betul. Jangan sampai kalian terjebak lah oleh agen-agen gaji 20 juta, bohong semua itu. Kita di mana pendapatan kalau di situ kerja, tapi sekalinya kita nggak dapat omset, hati kita dijual. Iya, apalagi kan dengar-dengar si Indri kan saudaranya sendiri yang dia jual ya. Ya betul, itu saudara sendiri sampai dijual itu. Demi mendapatkan uang dolar, nggak tahu duitnya masih ada apa enggak. Malah sekarang kan dicari-cari kan sama Polda. Iya. Indri, sobat Indri, jangan mau ngeluarin orang Subang, ntar ditangkap KDM loh ya. Iya. Benar. Dijual anak kakak ibunya katanya. KDM. Iya. Karena memang semuanya yang saya alamin seumur hidup ini baru sekali bang saya. Ternyata Kamboja itu sebenarnya negaranya itu nggak jahat bang. Yang jahat justru yang orang jahat sendiri. Itu memang, iya, yang jahat itu memang sebenarnya itu orang-orang juga bang. Iya. Lapor weh KDM. Indri, lapor ke KDM dong teman-teman, bantu lapor KDM. Ini korbannya langsung loh yang ngomong ya. Jadi kan ada orang-orang yang bilang tuh, konten lu hoax, konten lu ngada-ngada, konten lu fitnah. Ini korbannya langsung yang ngomong ya teman-teman ya. Kalian dengar sendiri ya. Saya dijual sama yang namanya itu Suikong atau Hans. Saya dijual langsung ke Indri ini. 2.100 US dollar ya transaksinya. Bisa dipertanggungjawabkan lah cerita saya ini. Kamu tetap semangat ya Mr. X ya. Jangan menyerah, jangan pasti. Ini bangkit lagi, cari kerja yang lain, jangan sampai ke Kamboja lagi. Siap, pasti nggak akan saya injek-injek Kamboja lagi. udah ampun, mendingan beginilah, walaupun sederhana tapi tenang lah. Iya tuh banyak yang dukung tuh Indri, duit hanya sementara, tobat Indri gitu ya. Dia kalau yang nelpon ini dia nggak pindah-pindah karena dia di Kamboja cuman beberapa bulan, dari Januari datang, terus dia disekap, terus dia kabur ke KBRI udah hampir sebulan. Dia nggak pindah-pindah, cuman di satu perusahaan kan ya kamu ya, Mr. S ya? Betul, di satu perusahaan itu. Teh Indri, keluar Teh Indri, ada yang nyariin Teh Indri. Biar cepat ketangkep lah, biar dia pertanggungjawabkan semuanya itu perbuatannya. Betul. Ini ada yang nanya tadi soal Oji. Jadi si Oji tadi udah dibawa, diserahkan ke perusahaan ya, Mr. X ya? Iya, informasi yang saya dapat seperti itu. Makanya saya disuruh hati-hati sama kawan-kawan saya yang di luar, bahwasanya itu si Oji itu sudah balik lagi ke perusahaan dengan mungkin, maaf saya juga nggak tahu, mungkin ada uang tebusan kah atau apa, saya juga kurang ngerti karena saya tidak ada di situ, saya ngumpet. Pada saat itu saya dicariin cungko-cungko sama preman Kamboja sama beberapa orang Indonesia. Indri itu orang Subang. Indri orang Subang, orang Jabong, Jobang apa Jabong ya biasanya? Jobang apa Jabong, aku lupa. Pagaden katanya. Iya, Jabong, Jobang, pokoknya kecamatannya Pagaden. Iya, Jabong. Jabong ya. Dari Jabong, kecamatan Pagaden tuh, Jabong katanya tuh. Iya. Karena dia, setahu saya itu ada korban yang terakhir sama saya yang masih di luar itu, dia diajak itu di perumahan Grand City. Oh, dia di perumahan Grand City. Iya, dia di perumahan Grand City, ada Shenlocknya juga, kawan saya yang masih ada di sana. Okay. Dia yang dibawa pertama itu yang berhasil, 2 orang. Terus katanya si Indri itu pernah pacaran sama siapa gitu? Udah pulang juga? Oh iya, saya dengar kabar sih sudah pulang juga. Oh, berarti pacarnya ini bukan yang sekarang jadi suaminya ya? Bukan. Oh, beda lagi. Aduh, Indri kamu ngelaku keras ya, si Indri laris banget. Iya, dia jadi menikah itu dengan siapa gitu namanya, orang dekat, orang Subang juga. Jadi yang pacarnya, tapi pacarnya ini bukan yang sekarang jadi suaminya kan, beda kan?
Ya, kalau ibarat kesannya ya mungkin kalau di kantor itu ya pacaran-pacaran lah, seperti itu aja mungkin. Aduh, berarti kalah guys kalian. Indri aja laku keras banget. Enggak sih, gue juga nggak laku. Ya udah, oke. Setidaknya ini pelajaran buat kamu ya, Mr. X ya. Ini pelajaran berharga. Ya. Biar kedepannya nggak kejadian lagi. Dan apalah ya, tetap semangat lah ya. Hidup kan, jadi kan sekarang kamu mulai lagi dari awal nih, karena kan hidup nggak berhenti di sini kan, hidup masih terus panjang berjalan. Jadi kamu harus bangkit, kerja lagi, apapun itu pekerjaannya, jalani, jangan sampai kejebak lagi sama rayuan manis dari mulut busuk para agen itu ya. Betul bang, betul. Kasih nggak promosi. Tetap semangat bang, tetap semangat saya bang. Semangat ya, betul. Ya, semoga pemerintahan Indonesia pun atau kepolisian Indonesia pun gerak cepat lah bang untuk membasmi seperti ini bang. Iya, dukung ya. Karena pasti dukung banget bang saya, karena memang yang dirugikan itu bangsa sendiri bang. Oke. Nanti nih ya Mr. X ya, kalau misalkan satu hari si Indri kan dipanggil nih sama bapak-bapak coklat, dimintain keterangan, siap bersaksi ya? Siap bang. Siap ya. Siap. Ayo Indri, berani kau keluar Indri. Katanya soalnya kemarin aku dapat info, katanya si Indri mau laporin aku ke polisi gara-gara aku bahas soal Indri. Itu semua korbannya ada kok bang. Ada banyak ya. Dari 3 saudaranya. Iya, ada lagi yang satu masih di Kamboja, ada bang. Itu mereka yang terbangkan. Banyak sampai terakhir itu yang diterbangkan itu ketangkep bang di imigrasi. Saya mendengar itu langsung. Sampai dia ketakutan lah, nangis apa segala macem. Aduh gimana gitu bang, takut buka mulut yang diterbangkan bang. Intinya siap bang kalau jadi saksi mah bang. Oke, intinya terima kasih banget ya Mr. X ya, sudah mau bercerita, mau berbagi pengalaman buat teman-teman. Mudah-mudahan dari apa yang kamu alami kemarin, dari cerita-cerita yang kamu sampaikan tadi, banyak teman-teman yang teredukasi gitu ya. Jadi mereka juga bisa menyampaikan ke teman-teman, ke keluarga atau orang dekat mereka supaya tidak berangkat kerja ke Kamboja ilegal gitu ya. Betul. Jangan pernah yang namanya kalian bekerja yang namanya di negara Kamboja itu semuanya fiktif.